teman-teman, kembali lagi bersama saya Randy Usman Argayuni. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita terus beraktivitas walaupun dalam pembatasan dan selalu dalam lindungannya. Kali ini bersama saya sudah bergabung Mustaqim, Awardi LPDP, mantan mahasiswa Delft University of Technology Belanda. Kita akan ngobrol dengan Mustaqim bagaimana sampai beliau meraih beasiswa ini dan bisa kuliah ke Belanda. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Mustaqim. Assalamualaikum Mustaqim. Waalaikumsalam. Apa kabar Mustaqim? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini kebetulan di rumah ini. Ya, lagi. Ya. Iya. Mustaqim di mana tugasnya sekarang? Sekarang kebetulan jadi ASN ya, mengabdi pada negara kan. Iya. Baru dilantik malah beberapa hari lalu sebagai PNS di Kementerian PPN Bappenas. Beberapa hari yang lalu baru dilantik justru ya. Jadi PNS. Jadi kan setahun kita masih CPNS kemarin. Jadi baru hari Senin kemarin. Iya. Ya, selamat ya, Mustaqim ya. Yes. Ini pas banget ini. Jadi dengan jurusannya dan di Bappenas ya. Ya, benar. Iya. Bagian apa di sana penempatannya? Sekarang itu saya di Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional. Jadi kalau misalnya kayak ada proyek-proyek yang dianggap prioritas, kan kita tahu sendiri di Indonesia ini proyeknya banyak ya Bang, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah di tempat saya lebih mengurusi proyek-proyek yang dianggap prioritas skalanya nasional. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, prioritas skala nasional. Jadi termasuk IKN ya? IKN salah satunya. IKN. Karena baru kan IKN. Usulan baru. Ya. Nah. Terus apalagi nih yang prioritas nih? Ini kan banyak sekali ya, infrastruktur, nah terus pariwisata prioritas, daerah yang memang dikembangkan di terdepan ya. Sebenarnya kalau misalkan di Bappenas itu sendiri, dia ada namanya major project, jadi proyek prioritas strategis. Nah itu salah satunya Abang jelasin tadi. Jadi ada destinasi pariwisata prioritas, salah satunya Danau Toba, Borobudur, dan lain-lain. Nah, di lain sisi itu ada lagi yang langsung dari presiden. Jadi presiden itu mengeluarkan aturan presiden. Dia menyimpulkan dalam tanda kutip itu dari ujung barat ke ujung timur itu semua ada proyek. Kayak di Aceh itu sepanjang Sumatera itu ada Trans Sumatera yang semua orang tahu sekarang lagi. Itu salah satunya proyek strategis nasional. Sampai timur itu juga ada pembangunan jalan, atau itu pembangunan telekomunikasi dan lain-lain. Jadi memang dalam tanda kutip ada pemerataan infrastruktur, dan dalam tanda kutip juga semuanya itu adalah prioritas skalanya nasional. Ya, masuk PSN ya? Ya benar, PSN. Ya. Oke, ini menarik ya. Jadi ada pemerataan sehingga ya betul-betul dirasakan bahwa kita ini ber-Indonesia begitu ya. Benar. Ya, kalau tadinya kan Jawa sentris ya. Jawa sentris. Nah, dan pendekatannya dari Jawa, pembangunannya juga lebih dari Jawa, dan uang juga beredar dan berputarnya di Jawa ya. Ya, mudah-mudahan dengan proyek ini, dengan pembangunan di luar Jawa merata, ini juga tingkat perputaran uang, kesejahteraan itu juga semakin merata, dan negara kita semakin maju ya, Mustaqim ya. Iya. Ini sukses ya buat Mustaqim. Mudah-mudahan karirnya lancar, bisa berkontribusi lebih buat negara ke depannya. Amin. Iya. Ini ngomong-ngomong Mustaqim soal beasiswa LPDP ke Belanda. Bisa berbagi pengalaman tidak, bagaimana persiapan yang dilakukan, apa yang mesti dilakukan, dan waktu itu bagaimana pendaftarnya,
Nah, kemudian kenapa sampai memilih Delft University of Technology dan Belanda begitu? Oke. Makasih Bang Yus pertanyaannya. Ya. Sebenarnya kalau satu pertanyaan ini kalau dijabarkan itu sangat-sangat panjang. Iya, Jadi iya. dulu saya udah pernah begitu lulus S1 saya kerja di PT Freeport Indonesia. Jadi saya pergi ke Papua sana dari ujung barat Indonesia dari Aceh pergi ke Papua buat kerja. Setelah 2 tahun kerja itu saya ngerasa kayaknya saya butuh untuk sekolah lagi gitu. Nah, mulai dari situ ada hasrat buat gimana ya buat bisa sekolah tapi nggak cuma di Indonesia. Nah, mulai cari info beasiswa. Nah, yang saya tahu tuh beasiswa ada 2 kurang lebih. Yang pertama beasiswa dari pemerintah Aceh. Nah, itu khusus untuk orang Aceh. Yang kedua itu beasiswa yang lagi booming pada saat itu yaitu LPDP. Ya. Pada saat itu saya tahu kemampuan bahasa Inggris saya itu masih pas-pasan lah kayak gitu. Makanya saya ngambil keputusan kayaknya ini waktu yang tepat untuk resign dari kerjaan, fokus untuk preparation persiapan bahasa Inggris, dan untuk beasiswa juga, sama untuk melamar di universitas. Untuk persiapannya itu sekitar kurang lebih bisa dibilang hampir setahun, Bang. Karena saya les bahasa Inggris di kampung Inggris namanya, di Pari, Kediri. Itu sekitar lebih sebulan. Habis itu saya belajar mandiri, mulai mengerjakan soal dan lain-lain, yang setelahnya itu mencoba mencari tahu dokumen misalkan ya. Untuk pertama untuk mengapply di LPDP, itu dokumen apa saja yang dibutuhkan dan lain-lain. Juga kalau untuk apply di universitas. Nah, itu apa saja yang dibutuhkan. Pertama itu mungkin yang perlu kita tahu itu kita mau kemana dulu. Kalau saya dulu langsung saya pengennya Eropa. Kenapa saya pengen Eropa? Karena salah satunya adalah saya pengen jalan-jalan di Eropa. Itu pemikiran singkat di awal. Iya, iya, iya. Ya kan, Bang? Kan orang pertama apa yang dia suka, tempat apa yang pengen dia kunjungi pasti langsung ke situ. Itu ini pertama. Dan yang kedua itu sebentar, ini jangan-jangan dari sebelumnya udah punya cita-cita ntar bagaimana traveling ke Eropa gitu ya? Ya, benar, Bang. Iya. Itu salah satunya. Jadi salah satunya itu kan saya juga penggemar bola. Jadi negara itu langsung pertama itu adalah Inggris. Iya. Saya udah sempat ngelamar di University of Birmingham dan udah dapat juga letter of acceptance-nya. LOA ini udah dapat. Udah dapat LOA. Iya. Terus lamar beasiswa LPDP. Ini secara proses dulu ya, Bang. Saya lamar LPDP yang pertama nggak keterima. Jadi habis dari situ saya lamar beasiswa Aceh. Keterima beasiswa Aceh. Habis dari itu saya masih penasaran dengan LPDP. Nah, begitu saya lamar kedua kali, habis dari situ saya udah oke. Saya pergi ke Inggris, ke University of Birmingham dengan beasiswa dari pemerintah Aceh. Sempat? Belum. Nah, ini Bang. Jadi memang banyak lika-liku ketika mau berangkat ini. Kalau orang tahunya kita berangkat itu apply beasiswa keterima, apply universitas keterima, berangkat. Nggak kayak gitu. Jadi yang di belakang itu biasanya banyak cerita-cerita orang yang nggak tahu. Kayak gitu sih. Betul. Kalau tadi itu cerita hasil lah, udah langsung berangkat gitu ya. Jadi banyak perjuangan sama proses-proses yang harus kita siapkan Bang sebenarnya untuk kuliah di luar ya. Nah, ketika saya udah apply visa buat ke UK, itu udah di Jakarta tuh Bang, dari Aceh ke Jakarta. Hari itu juga pengumuman LPDP. Dan saya keterima. Nah, di sini udah mulai nih. Karena saya harus berangkat dalam 2 minggu setelah itu. Apakah saya harus berangkat ke UK dengan beasiswa pemerintah Aceh dan University of Birmingham. Sedangkan saya masih ada satu lagi universitas yang belum sempat saya lamar. Di mana menjadi tempat kuliah saya. Kayak gitulah. Nah, setelah diskusi dengan teman, dengan senior, dengan keluarga, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari beasiswa Aceh dan juga dari University of Birmingham itu saya minta ditunda ke tahun depan. Jadi saya bisa untuk apply ke Delft University of Technology dulu
Nah, itu saya keterima LPDP juga, dan proses persiapan segala macam. Habis dari situ saya apply lagi yang Delft University, dan keterima, jadinya saya memilih untuk Delft University of Technology. Nah, itu secara proses. Kalau kita bagi lagi, proses untuk LPDP itu, ketika saya mengalami dua sistem yang berbeda. Jadi ketika saya pertama kali apply itu, belum ada itu namanya essay on the spot. Jadi kita langsung menulis, dikasih tema, kita menulis dalam bahasa Inggris. Lebih kayak gitu. Yang kedua itu udah ada. Jadi proses pertamanya itu seperti biasa dokumen. Setelah dokumen selesai, baru kita ada proses wawancara. Terus ada LGD. Nah, ini LGD ini juga tricky. Karena saya merasa di proses saya yang pertama itu, saya kalahnya di LGD. Jadi kan LGD? orang taunya LGD. What is LGD? Nah, pertama itu orang taunya banyaknya FGD, Forum Group Discussion. Kalau LGD ini leaderless group discussion. Jadi semua orang itu dianggap sama. Setiap orang berpendapat dan tidak ada yang mendominasi. Nah, itu salah satunya yang saya anggap di kesempatan pertama ketika saya mendaftar LPDP itu, saya mungkin terlalu dominan. Mungkin. Ini cuma analisis pribadi karena tidak ada feedback ketika itu. Nah, di yang kedua saya merubah strategi. Jadi ketika giliran saya mengutarakan pendapat, ketika orang mengutarakan pendapat, saya mencatat dan saya mendengarkan. Nah, sepertinya yang saya tangkap untuk LGD, leaderless group discussion, itu adalah gimana kita mendengarkan pendapat orang lain, gimana kita menerimanya, dan gimana ketika kita diberikan waktu untuk berpendapat, bisa cerita pendapat. Nah, itu kurang lebih. Jadi ketika itu secara proses itu ada dua proses. Pertama dokumen, kedua itu adalah wawancara FGD dan essay. Nah, setelah pengumuman, saya alhamdulillah diterima pada tahun 2015 akhir, sekitar bulan Agustus, maaf, sekitar bulan Agustus. Lalu setelah itu ada proses persiapan keberangkatan dari LPDP, itu sekitar bulan November 2015, dan saya berangkat ke Belanda itu 2016. Nah, untuk proses ke Belanda ini juga sebenarnya tiap kampus itu banyak permintaannya itu berbeda-beda. Sebagian ada yang sangat-sangat simpel, sebagian ada yang memang harus ada effort lebih. Syaratnya itu, kalau saya tidak salah ingat ya Bang, ini karena udah lumayan, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Jadi yang pertama itu ada dua tuh rekomendasi Bang yang diminta biasanya kalau dari universitas. Yang kalau misalkan kita sudah ada pengalaman bekerja, bisa jadi salah satu atasan kita, supervisor di tempat kita bekerja, atau kalau misalkan kita belum, dari rekomendasi dari profesor atau dosen di tempat kita kuliah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sama biasanya ada esainya itu kurang lebih kenapa kita mau kuliah di universitas tersebut, terus kita mengambil jurusan tersebut. Kurang lebih itu. Jadi mereka ingin menilai ini pelamar kenapa ingin masuk di universitas tempat yang mereka ajar. Kurang lebih kayak gitu sih Bang sebenarnya. Secara garis besar. Ini pertanyaan yang sama. Kenapa sampai memilih jurusan yang Mustaqim ambil dan di Delft-nya? Oke. Pertama itu kenapa ngambil jurusan yang saya ambil itu sebenarnya teknik sipil. Jadi di background saya di S1 saya di ITB, jurusan saya teknik sipil. Saya lulus 2017. Nah, setelah dari situ saya masih mau satu jalur, masih inline lah dengan background saya itu dan yang saya ambil ketika S2. Cuma kita sama-sama tahu ketika S2 kita harus memilih yang lebih spesifik. Jadi di teknik sipil itu sendiri ada banyak sub-subnya Bang, ada banyak cabangnya. Ada yang itu mengenai manajemen rekayasa, jadi mengenai proyek itu jadi dilihatnya itu adalah manajemennya. Ada yang mengenai jalan, ada yang mengenai sumber daya air, dan yang saya ambil itu adalah mengenai geoteknik. Geoteknik ini mengenai tanah. Jadi kayak misalkan fondasi, itu saya. Kalau misalkan kita melihat ada, kalau misalkan kita sekarang banyak mendengar nih Bang, misalkan orang membangun jalan, dia membelah bukit. Nah, itu salah satunya adalah ilmu geoteknik. Jadi ada maksimal misalkan kemiringan yang harus dipotong berapa. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Bang. Kayak misalkan sekarang membangun tunnel, nah itu ada sisi geotekniknya juga. Nah itu, kenapa saya memilih ke Delft itu, jadi pada saat itu Delft itu adalah
kampus kedua terbaik untuk teknik sipil di bawah MIT. Gitu Bang sebenarnya. Jadi kan MIT itu kan di Amerika. Jadi saya karena MIT kan di Amerika, karena saya pengen di Eropa, jadi pengennya itu yang terbaik di Eropa, dan saya anggap Delft University of Technology ini adalah yang terbaik berdasarkan website yang kalau nggak salah saya itu QS rank. Jadi kalau misalkan kita mau lihat top university peringkatnya dari 1 sampai sekian, nah itu bisa kita lihat gitu. Dan saya referensinya ke website itu. Kayak gitu sih Bang sebenarnya. Iya, iya. Dan tadi kan ada persiapan bahasa Inggris ya, dan sempat ke Paris. Jadi di sana lebih ke persiapan IELTS-nya kah, atau speaking-nya juga, yang lain juga? Seperti apa? Jadi di Paris ini saya ngambil kelas IELTS, Bang. Jadi sebelumnya itu saya nggak tahu IELTS itu kayak gimana. Saya cuma taunya TOEFL aja. Saya nggak tahu apa aja yang dibahas, tipenya kayak gimana, dan segala macam. Jadi saya beneran ke Paris itu, saya nganggapnya saya 0, saya di sana harus dapat minimal 70-80% dari yang 100% harusnya saya tahu mengenai IELTS. Sampai itu semuanya Bang. Jadi kan IELTS itu pertama dia ada listening, untuk tes listening, ada speaking, ada writing, sama kayaknya apa 3 aja ya Bang. Saya agak lupa deh ininya. Structure grammar. Itu sekalian di writing. Jadi ada speak, ada writing, ada reading. Nah di reading ini kayaknya sekalian. Kalau nggak salah saya 3 banyak. Tapi saya agak-agak lupa juga karena udah lumayan lama. Nah di tempat les tersebut itu tiap hari kita ngingatnya juga di situ. Terus tiap hari itu nanti udah dikasih schedule-nya, misalkan jam 7 sampai jam 9 itu kita akan membahas reading. Jadi akan ada teori dulu. Setelah teori nanti kita bahas soal. Untuk speaking juga kayak gitu. Jadi nanti satu orang kayak gitu, pertamanya itu tes sama si gurunya, udah sejauh mana kemampuan si murid itu untuk dapat English, speaking English. Nah habis dari situ nanti dikasih pelatihan khusus. Kalau misalkan dia perlu ada akselerasi di dalam mempercepat kemampuan dia berbahasa Inggris atau berbicara bahasa Inggris. Kayak gitu sih Bang. Jadi dalam sebulan itu sangat kompak. Jadi tiap hari kita belajar dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kayak gitu kurang lebih. Dan yang saya rasa dari situ itu adalah salah satunya adalah lingkungannya, Bang. Karena saya ngambilnya kelas IELTS, dan sebagian besar yang ikut kelas IELTS itu adalah orang-orang yang ingin kuliah keluar, tapi dalam tanda kutip kemampuan bahasa Inggrisnya perlu ditingkatkan. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi, berada di lingkungan dengan orang-orang yang memiliki satu tujuan sama kita itu sangat-sangat membantu, Bang. Itu sih, Bang. Jadi, spirit buat kita belajar, pengetahuan kita mungkin ada yang kita belum tahu. Kalau misalkan kita mau kuliah keluar itu apa yang harus kita persiapkan. Nah, itu kita bisa nanya ke orang-orang lain yang ada ikut les di situ. Itu sih, Bang, salah satu kenapa saya memilih untuk ikut les di Paris Kediri. Ya, gitu. Dan mereka saling sharing ya, saling membantu dengan senang hati ya, terbuka ya. Ya. Dan salah satu baiknya lagi nih Bang, di tempat les saya itu ketika ada satu orang yang sudah alumni tempat les tersebut, dan dia sudah kuliah di luar, jadi nanti kadang ada sesi khusus atau nanti kita dikasih kontak dari orang tersebut kalau misalkan kita mau bertanya. Nah itu sih Bang salah satunya. Iya, iya. Jadi langsung dihubungkan, nah kemudian ini alumni ini ngasih pengalaman langsung gitu ya. Nah ini yang mesti di-prepare, nah kemudian kalau misalnya kendalanya begini, nah ini yang mesti dilakukan begitu ya. Benar, ya. benar Berapa lama di sana? Di sana cuma sebulan sih sebenarnya Bang, karena kan saya tahunya kemampuan bahasa Inggris saya itu masih di rata-rata. Dan saya masih 0 tentang IELTS. Jadi saya ke sana itu emang beneran pengen tahu IELTS itu kayak gimana sih sebenarnya. Apalagi sih ketika IELTS itu, dan apakah ada tips and trick kalau misalkan kita mau ikut IELTS itu, kurang lebih kayak gitu. Nah setelah saya tahu semua itu, saya bisa belajar sendiri. Nah setelah dari situ saya
setelah sebulan dari sana baru saya pulang ke Takengon, ke Aceh. Nah, saya prepare semuanya sendiri. Kayak gitu, Bang. Ya, ya. Waktu itu minimal IELTS-nya berapa? Minimal IELTS-nya itu 6,5. 6,5. Dan setelah di Paris sebulan balik ke Aceh, nah tesnya hasilnya berapa? Nah, Dapatnya? saya itu pertama itu 6,5, Bang. Langsung 6,5. Langsung Cuma 6,5. Ya. pertama itu kalau misalkan di University of Birmingham itu nggak ada syarat minimal, misalkan di speaking, reading, sama writing-nya itu nggak ada minimal. Jadi, secara total aja langsung rata-rata 6,5. Sedangkan di Delft itu ada minimal 6. Nah, kalau nggak salah writing saya itu masih 5,5. Jadi saya harus ikut lagi. Yang pada saat masalah saya yang ketiga, masalah saya itu saya ngikut yang ketiga kali IELTS itu saya dapatnya 7. Gitu. Secara apa rata-rata dan semuanya di atas 6 atau di atas 6 gitu. Ya. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah saya listening sekitar 7,5 kalau nggak salah. Ya. Ini luar biasa ya, artinya karena memang motivasi yang besar tadi dengan bahasa Inggris yang pas-pasan sehingga memang ya usahanya masih ekstra sampai ke Paris, kemudian tes sampai 3 kali baru dapat 7, dan ini luar biasa, Mustaqim ya. Dan tadi kan ada sedikit perbedaan ya, ada di speakingnya segala macam ada pembatasan, sementara yang lain juga nggak ada. Nah, ini tadi disebutkan dari Aceh. Aceh asalnya di Takengon. Iya, saya asalnya di Takengon. Dari kecil itu sampai SMP sekolah di Takengon, Bang. Baru SMA keluar dari Takengon, tapi masih di Aceh, kayak gitu. Iya. SD, SMP di sana. SD apa? SMP apa? Saya itu kecil itu di Asir-Asir. Saya di Buntul Temil, itu satu desa kecil lah di pinggir sungai yang ada di Takengon. Cuma ada satu sungai sih di Takengon juga. Iya. Saya SD-nya itu di Takengon, itu di seberang sungainya tempat saya tinggal. Nah, itu SD 8 Takengon. Terus SMP-nya itu berdekatan dengan SD 8, saya masuk ke SMP 1 Takengon. Nah, setelah dari SMP 1 Takengon, saya ngerasa dan juga ada saran dari keluarga dan teman-teman itu kayaknya butuh merantau keluar karena mencari SMA yang mungkin lebih baik dari yang ada di Takengon. Nah, maka dari itu tahun 2004 itu saya tes ke SMA Modal Bangsa di Banda Aceh. Sebenarnya di Aceh besar kalau secara lokasi. Tapi orang tahunya SMA Modal Banda. Kayak gitu sih. Iya. 2004 ya masuk SMA Modal Bangsa ya. Modal Bangsa sampai 2007. Oke. Jurusan apa di sana? IPA ya? Nah, di Modal Bangsa cuma ada satu. Memang agak-agak tidak memberi pilihan, Bang, kalau ke Modal Bangsa itu. Jadi ketika kita ke Modal Bangsa, kita udah harus tahu dari awal kita akan ada jurusan IPA. Jadi nggak ada IPS. Iya. Oke, luar biasa ya. Dan ini Mustaqim sekeluarga berapa orang? Bersaudara? Oh, saya tiga bersaudara, saya itu yang paling tua. Yang kedua itu perempuan. Sekarang sudah dokter di Takengon juga. Dia mengabdi di Takengon sebagai PNS. Dan nah, yang dokter ini yang memang tinggal di Takengon, di Aceh terus. Jadi dia sampai SMA di Takengon, kuliah dia ke Banda Aceh, ke Unsia. Habis dari situ dia langsung balik ke Takengon. Kalau yang ketiga itu kurang lebih jalurnya sama kayak saya. Dia sampai SMP di Takengon, dia SMA ke Modal Bangsa. Habis dari situ, nah begitu di kuliah kita memilih jalur yang berbeda. Saya itu lebih ke teknik, saya kuliah di IPB, sedangkan dia mengambil ke UI, ambilnya akuntansi. Ya. Udah S2 juga? Yang bungsu? Yang bungsu belum. Sekarang masih kerja, dia di Jakarta juga kerja. Iya. Mungkin dalam 1, 2, 3 tahun lagi ini kayaknya, kalau saya diskusi sih, dia juga pasti akan ngambil S2, cuma belum tahu persis kapannya aja. Karena kayaknya masih terlalu enjoy kerjanya kayaknya. Ya, biar pengalamannya lebih ya, pengalaman di lapangan ya.
Nah, kan motivasi orang juga macam-macam Mas Hakim ya. Ada yang memang pengalamannya dulu, ada yang begitu selesai pas fresh graduate langsung gitu ya. Kadang orang ada nanya kan ya Bang, Iya. Mending S2 itu langsung setelah lulus atau sebelum. Nah itu jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Iya, Tergantung iya. ke sendiri lagi. Dia mau setelah S2 itu mau jadi apa, terus apakah dia S2 itu udah yakin dengan jurusan yang dia mau kuliahkan atau dia mau apply. Nah sebenarnya balik ke diri masing-masing. Kalau misalkan kayak orang pengen menjadi researcher, pengen menjadi akademisi, memang lebih disarankan itu langsung aja duluan sekolah. Kayak gitu kan ya kurang lebih. Iya, Kalau iya. misalkan orang balik jadi praktisi, mending dia turun kerja ke lapangan dulu, dalam tanda kutip lapangan. Maksudnya bekerja, real bekerja kayak gitu, di kantor ataupun di lapangan. Setelah dari situ, ketika mereka assess, ya kayaknya saya cocok di sini, oke. Kita akan ngambil di jurusan itu. Nah, itu yang terjadi sama saya sebenarnya, Bang. Jadi, ketika S1 itu, saya ngambilnya transportasi untuk tugas akhir saya. Ketika kerja, saya itu dapatnya di bidang geoteknikal tanah. Nah, ketika saya ngerasa kayaknya saya lebih cocok ke geoteknikal, nah, makanya saya ngambil S2-nya geoteknikal. Nah, jadi itu memang tergantung dari orang masing-masing. Iya. Karena memang situasi dan kebutuhannya berbeda. Ya. Benar. Jadi ya seperti Mus Hakim jelaskan, ada yang memang karena kebutuhan pekerjaan ya mesti langsung seperti peneliti akademisi tadi gitu. Ada yang memang ya nggak prioritas banget, nah sehingga lebih ke sisi praktisnya dulu mendalami. Nah kemudian barulah S2. Nah ini cerita orang tua nih, Mus Hakim. Orang tua kerjaannya apa? Jadi orang tua saya itu dua-duanya PNS. Satu itu di pemerintahan, bapak, ibu itu di ngajar guru SMA, guru matematika. Jadi mungkin kayaknya salah satu kenapa saya itu memang sangat suka matematika dari dulu, itu kayaknya dari ibu. Jadi ibu itu guru matematika, jadi memang diajarkannya itu paling sering itu matematika. Kayak gitu sih Bang. Jadi Ya. memang dari yang dibilang berpendidikan, ya standar lah Bang, standar orang karena dua-duanya itu S1. Jadi dibilang terlalu berpendidikan sampai jenjang S2, S3 juga enggak. Cuman memang motivasi dari keluarga itu memang salah satunya adalah sekolah sih Bang, untuk pendidikan. Ya, Gitu sih, pendidikan itu nomor satu ya. Itu nomor satu. Ya, dengar cerita Mustaqim tadi saat SMA juga sudah dibiarkan merantau. Nah, ini kan memang orientasinya memang besar ke pendidikan gitu. Dan mendukung anaknya sampai ke luar negeri, ini juga nggak semua orang tentu berpikiran begitu orang tuanya. Ya. Nah, kalau di rumah sendiri seperti apa pola asuh orang tua ini ke Mustaqim dan adik-adiknya? Kalau pola asuh, sebenarnya saya agak bingung juga sih menjelaskannya. Karena kalau pola asuh itu, saya itu biasanya saya dikasih les tambahan iya sore mulai dari SD. Malam itu mulai dari SD. Jadi saya SD itu sore itu ada les bahasa Inggris dan les yang lainnya. Dan malam itu biasanya saya kalau misalkan belajar itu juga nggak selalu belajar tiap malam. Standar anak-anak lah Bang, kadang main, kadang belajar. Cuma kalau belajar saya biasanya ditemani oleh ibu, oleh Ine lah kalau bahasa ininya. Bahasa Gayunya itu Ine. Jadi Ine itu nanti nemenin di samping, jadi kita belajar. Nama juga anak-anak kan Bang. Jadi anak-anak itu pasti lebih maunya main-main. Jadi memang harus ada orang yang bimbing dan memastikan ketika dia belajar itu dia beneran belajar. Kayak gitu sih Bang, kalau menurut saya. Ya, ya. Artinya memang ini ada pengaturan. Nah, main juga. Nah, untuk sekolah juga tugasnya dan disiplin juga tentu tetap ya. 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 Nah, balik ke beasiswa tadi. Jadi tadi kan ada isi juga ya. Isi. Ini ada tips nggak, Mas Hakim, bagaimana menulis esai yang baik ini? Ini pertanyaan yang lumayan agak susah nih. Karena untuk nulis itu memang salah satu pekerjaan yang membutuhkan lumayan banyak persiapan kalau menurut saya. Bang. Pertama,
kita harus membaca dulu. Karena kalau membaca, kalau kita mau nulis itu pasti kita harus membaca dulu. Ya. Iya kan? Nah, kalau enggak apa yang ditulis ya? Bahannya nggak ada. Kalau untuk nulis itu kita harus persiapan itu harus banyak. Kita harus membaca, kita harus diskusi juga dengan orang, bisa jadi dengan orang yang beneran di hal tersebut atau orang lain yang sudah pernah mengerjakannya. Ya. Tips untuk esai ini sebenarnya lebih ke apa yang kena. Pertama, kalau misalkan kita untuk beasiswa itu, kita lihat dulu syarat-syarat di syarat untuk beasiswa itu apa. Apakah dia tujuannya untuk kembali ke Indonesia mengabdi? Apakah dia tujuannya, oh ini hanya sekedar dalam tanda kutip banyak perusahaan yang ini donasi buat mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin kuliah keluar tapi dari segi ekonomi belum berkecukupan. Nah, itu kita harus melihat dulu. Salah satu tipsnya dari situ. Kalau misalnya sebagai contoh LPDP. LPDP itu kan ditujukannya buat meningkatkan SDM Indonesia sehingga bisa mengejar atau menjadi lebih setara dengan SDM yang ada di negara-negara maju. Sebenarnya tujuannya itu, Pak. Nah, kalau misalkan kita melihat itu, tujuan akhirnya adalah balik ke Indonesia, berkontribusi ke Indonesia sehingga bisa lebih mempercepat kemajuan Indonesia itu. Kan kurang lebih kayak gitu. Jadi pendekatannya, kata kuncinya itu kita tahu, mengabdi kepada Indonesia. Nah, ketika kita menulis esai itu, harus ada ke titik itu semua. Jadi ketika kita alasannya apa, kita mengambil jurusan apa, nanti misalkan kayak saya mau mengambil jurusan teknik sipil. Nanti pasti tujuannya itu ketika saya pulang ke Indonesia, saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih, sehingga ketika kontribusi saya terhadap Indonesia itu bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan bidang saya. Nah, kayak gitu contoh salah satunya. Nah, tapi kalau misalnya ke universitas, tergantung kepada jurusan sama background yang kita punya. Yang kedua itu masih beririsan dengan yang sebelumnya saya bicarakan. Apa yang ingin kita kontribusikan dari ilmu yang akan kita dapat di universitas tersebut di tempat kita nanti mengabdi. Kalau misalkan sudah ada. Kayak gitu sih Bang sebenarnya. Tipsnya itu. Jadi kita tahu dulu. Kalau misalkan kita mau apply LPDP atau kita mau apply beasiswa, kita tahu dulu apa yang mau yang mereka cari dari calon-calon penerima beasiswa. Kayak misalkan beasiswa Aceh. Kan nggak mungkin dia ngambil tiba-tiba dari orang luar Aceh. Nggak mungkin. Karena tujuannya adalah untuk orang Aceh. Nah, begitu tujuannya untuk orang Aceh, dia pasti akan analisis juga. Ini orang yang Aceh ini setelah dia lulus, apakah dia akan kerja di luar Aceh, ataukah bagaimana? Mungkin ada preferensi, kalau misalkan dia kerja di luar Aceh, kontribusi terhadap Acehnya mungkin sedikit. Tapi kan tidak serta-merta begitu. Bisa aja orang yang kerjanya di luar Aceh, kontribusinya lebih besar daripada orang yang kerjanya di Aceh itu sendiri. Nah, kayak gitu sih Bang sebenarnya. Jadi kita harus melihat dulu tujuan dari si pemberi beasiswa ataupun universitas itu apa. Ya. Jangan ini Bang, gimana? Ya, jangan sampai nggak nyambung ya, Mustaqim ya. Jadi nanti kita terlalu dalam tanda kutip terlalu lurus. Oh, saya mau beasiswa, tujuan saya adalah mendapatkan uang, saya pergi kuliah, udah nggak kayak gitu. Karena kita mendapat uang yang lumayan banyak, yang kita sendiri nggak bisa buat membiayainya, dan semuanya itu gratis. Tentu harus ada effort yang lebih kita kasih. Betul. Kayak gitu sih Bang sebenarnya. Ya. Logika. Ya. Betul. Yang nggak mungkin dong di AC itu ini dari kecil pengen traveling, nonton bola begitu ya. Ya. Itu ya. Gimana, Kim? Bener Bang, nggak mungkin menurut saya juga kayak gitu. Jadi semuanya itu pasti ada sesuai dengan kemana kita mau pergi. Kita harus tahu juga dulu di sana itu apa yang dibutuhkan sih sebenarnya. Ya kalau misalnya isinya seperti itu ya udah langsung dicoret begitu ya. Ini nggak masuk nominasi. Bener Bang. Mungkin begitu seleksi administrasi juga udah nggak dilihat mungkin. Oh iya. Wah ini udah nggak qualified gitu kan? Qualified. Iya. Oke, kalau untuk interviewnya gimana? Dari pengalaman Mustaqim, nah itu kan ya sebetulnya pertanyaan itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk memprepare itu, kemudian untuk meyakinkan interviewernya apa yang mesti disiapkan?
dilakukan. Ya. Mungkin ini untuk yang LPDP kali ya, Bang. Ya. Karena untuk yang S2 kan kemarin nggak ada. Untuk S2 itu banyaknya nggak ada interview, kecuali S3 baru ada interview dengan profesor ya. Untuk yang LPDP itu sebenarnya interviewnya itu semua pertanyaan itu udah template. Asalnya dari mana, background-nya apa, kuliahnya, udah pernah pengalaman kerja apa belum, mau apply universitas apa, jurusan apa, dan kenapa. Sebenarnya pertanyaannya cuma apa, kenapa, dan bagaimana. Sebenarnya kurang lebih itu aja pertanyaan. Ya. Pertanyaan Jadi, besarnya ya. pertanyaan besarnya sebenarnya cuma itu. Jadi kalau misalkan kita mau dalam tanda kutip prepare, 80% dari pertanyaan itu kita harusnya udah bisa jawab. Kecuali ada 20% itu yang kita anggap si interviewer ini akan ada pertanyaan di luar yang template yang tadi. Misalkan biasanya mereka akan nanya, coba kasih tahu background pendidikan kayak gimana. Jadi kita akan ngejelasin, saya SD di sini, SMP, SMA, sampai kuliah di sini. Udah. Dan ketika itu, apa yang ditanyakan, jangan plek atau hanya itu yang dijawab. Jadi kayak misalkan, aslinya mana? Aslinya Aceh, titik. Jangan kayak gitu. Kalau ketika pertanyaan atau ketika di interview itu nggak boleh kayak gitu. Jadi bukan apa yang ditanya, udah jawabannya cuma itu. Jadi harus bisa mengelaborasi dari pertanyaan itu ada supporting info lah kayak gitu, supporting information lagi. Nah, misalkan Mustaqim asalnya dari mana? Oh iya, saya asalnya dari Aceh. Nah, di Aceh itu sendiri saya asalnya dari Aceh Tengah, yang mana itu kalau misalkan dari Banda Aceh sebagai ibu kotanya itu perlu 6 jam lagi via darat ke sana. Nah, saya di Aceh itu sampai saya SMA. Ketika selesai SMA, saya mulai merantau keluar Aceh. Nah, kayak gitu. Jadi ada elaborasi lagi. Kayak gitu sih, Bang, sebenarnya. Salah satu triknya kayak gitu. Karena kita harus, selain kita harus menjawab pertanyaan, kita harus membuat si interviewer itu tertarik terhadap jawaban sama pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi bagaimana menciptakan kesan pertamanya itu ya. Jadi terkesan begitu ya. Nah, kemudian dia tertarik, oh ini layak nih. Nah, sama seperti EEC tadi ya, kurang lebih Mustaqim ya. Kalau misalnya nggak menarik, gua mau ngasih lu beasiswa, nah sementara lu sendiri nggak layak untuk ini, ya gimana gitu ya. Benar Bang. Kalau untuk interview dari saya ya Bang, interview kan sebenarnya si interviewer akan bertanya kepada si peserta. Nah, saya itu sangat berusaha untuk mengkondisikan itu bukan bertanya, tapi hanya ngobrol kayak kita ini Bang, biasa. Kan pertanyaan, tapi kan kalau Abang cuma ngasih pertanyaan, saya jawab udah kayak gitu. Jadi lebih enaknya itu jadi dua-duanya enjoy. Nggak ada yang merasa tertekan, nggak ada yang merasa, dua-duanya itu merasa, oh kita lagi ngobrol aja. Saya ingin tahu background kamu, dan saya ingin tahu kenapa kamu mengambil universitas atau beasiswa ini, kamu juga menjelaskan sama saya. Jadi sebatas kayak orang ngobrol berdua aja, jadi nggak ada tekanan, asik aja kayak gitu Bang ngobrolnya. Itu sih sebenarnya. Ya, jadi suasana itu perlu diciptakan ya. Asik, nyambung, interaktif, begitu ya, komunikatif, begitu ya. Nah, tentu ini kan nggak terlepas dari mental ya, Mustaqim ya. Nah, jadi untuk menyiapkan seperti itu Mustaqim gimana tuh? Ini kan wawancaranya nggak lama ya. Nah, jadi gimana nih secara mentally? Kalau mentally itu sebenarnya ini agak susah dijelaskan sih Bang. Karena kalau saya melihat ke belakang itu, sampai SMA itu saya tipe yang kalau harus ngobrol di depan, misalkan kayak saya harus ngasih pidato, atau saya harus ngasih sepatah dua patah kata, itu saya tipe yang udah deg-degan duluan di awalnya. Terus begitu saya berdiri nanti mulai terbata-bata. Nah itu sampai saya SMA. Ketika sampai saya kuliah itu sebenarnya dibiasakan sebenarnya. Jadi awalnya itu mungkin di circle-nya yang kecil, kayak misalkan saya sama Abang ini kan berdua. Mungkin kalau misalkan nanti saya ngobrolnya di depan berapa puluh orang, mungkin saya akan beda, mungkin. Iya kan? Nah, jadi mungkin biasakannya itu, mentalnya itu dari yang kecil dulu circle-nya. Bisa jadi teman main, bisa jadi keluarga. Nah, setelah itu nanti baru agak lebih besar. Dan yang satu lagi, orang itu nggak akan selalu siap ketika dirinya sudah siap. Nah, maksud saya di sini, misalkan dia akan bisa santai kalau dia tahu diri dia itu udah siap. Jadi mentalnya itu udah nggak akan terganggu.
mau apapun ditanya sama interviewer, saya udah tahu kok jawabannya. Jadi ketika orang dia udah tahu kenapa dia mau apply beasiswa, dia udah tahu dia mau kemana mengambil universitas, kenapa dia ngambil universitas itu, kenapa dia ngambil jurusan itu, dia udah tahu semua, udah siap. Mau apapun yang ditanya, dia udah pasti bisa jawab. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada mentalnya. Jadi nggak ada perasaan kalau misalkan nanti ditanya saya kenapa ngambil jurusan ini, saya jawabnya apa ya? Nah, itu udah nggak ada lagi tuh pertanyaan itu. Jadi kita harus prepare semua apa yang kira-kira akan ditanyakan. Kita sudah siap. Itu menurut saya 70-80% mental kita udah siap ketika kita udah tahu semua apa yang kita kerjakan. Kayak gitu sih, Bang. Kalau nggak tahu gawat ya, Mustaqimnya bisa blank ya. Karena harus dicari kan, Bang, jawabannya. Iya. Gimana itu juga interviewer di depan kan pasti ada tekanan mau nggak mau. Ya, apalagi pertanyaannya langsung ngekick ya. Terus mainin mental begitu itu kan bisa buyar semua ya. Iya. Oke, ini informatif sekali Mustaqim. Dan banyak hal saya pikir sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang akan menonton podcast ini nantinya. Dan ini terakhir, sebagai closing dari podcast kita ini, sebagai motivasi buat teman-teman yang bercita-cita sama nih seperti Mustaqim bisa lolos, kemudian bisa studi ke luar negeri. Mungkin ini nggak bisa satu kalimat kali ya, kalau yang kayak gini. Kalau menurut saya itu yang pertama harus disiapkan itu dari kita, niatnya. Kalau dari kita udah yakin, kalau dari kita udah siap, apapun mau kemana pun pasti akan kita cari. Orang yang di sekeliling kita itu hanya supporting. Ketika saya pergi harus keluar dari kerjaan, saya pergi ke Kampung Pari, itu harus dari saya sendiri, pasti dari saya sendiri. Ketika udah dari kita siap, dari niat kita yang kuat, itu pasti akan jadi. Yang kedua itu kita harus tahu juga sekeliling kita. Jadi kepada siapa kita bisa meminta bantuan, kita harus tahu. Jadi kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Terus orang-orang connection kita, ya kan Bang? Jadi ketika kita ada yang nggak tahu, kita tahu tempat bertanya. Ketika kita butuh pertolongan, misalkan ada info yang kita belum dapat, kita bisa tahu dari orang lain. Yang ketiga itu kita harus tahu apa aja syarat atau tujuan kita ke depannya. Kalau misalkan syarat, kalau misalkan kita mau kuliah S2, kita harus tahu syarat kita itu, syarat untuk S2 itu apa aja. Jadi kita harus mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir itu menurut saya adalah Bang, itu kan tadi semua usaha ya. Itu kan usaha dari. Yang terakhir itu menurut saya doa, Bang. Karena saya sangat-sangat merasakan itu sih Bang. Saya ikut IELTS itu untuk dapat yang DELF minimal 6,5 tapi nggak ada di bawah 6 itu, di yang ketiga kali kalau nggak salah saya baru tembus, itu saya minta doanya itu ke Ine, ke orang tua lah, semua keluarga itu mau sampai nenek, segala macam, adik, itu saya minta doa. Dan menurut saya doa itu nggak bisa dengan yang hanya kita kerjakan biasa sehari-hari aja. Sebenarnya ini hal yang kurang elok juga sebenarnya. Ketika kita ada mau, kita akan meminta lebih. Tapi kebanyakan orang kan seperti itu ya Bang. Jadi menurut saya harus ada dua sisi. Yang pertama itu usaha yang semua tadi, dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dari semua persiapan kita tahu. Yang kedua itu adalah doa Bang. Jadi ketika kita udah tahu, kita doanya harus lebih, ibadahnya harus lebih. Menurut saya dua itu sih Bang. Karena kalau cuma salah satunya, buat saya sendiri ya, minimal buat saya rasa kurang. Masih butuh ada doa saya sendiri dan doa orang-orang di sekitar saya. Itu sih Bang. Ya, baik Mustaqim, luar biasa. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspire banyak orang ya, terutama anak-anak Indonesia ke depannya untuk kemajuan Indonesia pada masa mendatang. Ya, amin. Ini terima kasih nih Mustaqim sekali lagi atas waktunya, sudah mau berbagi ilmu pengalaman yang luar biasa, dan ini insya Allah sangat membantu nanti teman-teman. Dan doa terbaik buat Mustaqim, sukses terus dengan karirnya di Bappenas,
dan ditunggu informasinya nanti untuk PhD-nya. Biar kita nanti ada podcast lanjutan. Insya Allah. Terima kasih juga Bang Yus udah diundang yang sebelumnya tidak kenal sama sekali. Mungkin sekarang dalam tanda kutip udah jadi saudara lah. Iya. Sama-sama, Mas Hakim. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa memberikan manfaat, kemudian bisa memberikan keberkahan dan kemajuan buat semua. Ya, sama-sama Bang. Iya, Semoga ada hal yang bisa diambil dari interview atau obrolan kita tadi lah. Iya, pasti, insya Allah. Baik, makasih sekali lagi, sukses terus ya, dan semoga kita sehat walafiat, kemudian terus berkarya di tengah keterbatasan pandemi seperti sekarang. Amin. Ya. Assalamualaikum, Mustaqim. Waalaikumsalam, Bang.